Perkenalkan, saya Dr. Elizabeth Sulastri Nugraheni. Saya seorang dokter umum dan ahli pendidikan profesi kesehatan. Selain keahlian saya dalam pendidikan dan mengembangkan dosen pendidik profesi kesehatan, saya juga melakukan Tridharma Perguruan Tinggi. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan PDD UKTPT Serdos tahun 2025. Dalam bidang pendidikan, saya mengampu mata kuliah literasi belajar dan teknologi di kedokteran, etika kedokteran dan humaniora, dan ilmu kesehatan masyarakat. Selain itu, saya juga tergabung sebagai tutor dan fasilitator, baik di mata pembelajaran problem-based learning dan juga keterampilan klinis. Untuk penilaian diri dosen, saya akan menjelaskan kegiatan saya dalam mengajar mata kuliah literasi belajar dan teknologi di kedokteran. Mata kuliah literasi belajar dan teknologi di kedokteran ini berlangsung selama 1 semester, di mana ada 16 minggu dan 4 penilaian, yaitu AFL 1, AFL 2, AFL 3, dan ALP. Untuk metode pengajaran, kami menyediakan pembelajaran secara asinkronus dan sinkronus. Secara asinkronus, kami menyediakan video-video pembelajaran, YouTube, materi-materi kuliah yang bisa diakses mahasiswa di Learning Management System kami. Kemudian, pada tahap sinkronus, mereka sudah membaca dan sudah memahami sebagian dari apa yang sudah disediakan di LMS untuk memperlancar pembelajaran saat sinkronus bersama dengan dosen dan teman sepembelajaran mereka. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah literasi belajar dan teknologi di kedokteran ini sasarannya adalah untuk mahasiswa semester 1 dan penanggung jawab saya sendiri dengan tim dosen Dr. Imelda dan Dr. Johan. Mata kuliah ini berbasis proyek dan experiential learning, termasuk pembelajaran tentang soft skills sebagai mahasiswa kedokteran yang kelak akan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Capaian pembelajaran lulusan. Diharapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat yang kreatif, efektif, dan reflektif dalam belajar dan bekerja, serta mampu memanfaat teknologi sederhana untuk bidang kedokteran dan penelitian kedokteran sebagai penunjang profesi. Dalam slide ini tertera sub CPMK dan bobot penilaian masing-masing dari sub CPMK tersebut. Sub CPMK dan bobot penilaian. Pada slide ini tertera komponen-komponen kemampuan tahap akhir yang ingin dicapai. Sub CPMK 1 dengan bobot 25%, sub CPMK 2 dengan bobot 25%, sub CPMK 3 dengan bobot 25%, dan sub CPMK 4 25%. Berikut adalah tentang skala penilaian. Pada AFL 1, AFL 2, dan AFL 3 dan 4, kami merancangkan kriteria, bobot, dan skala pencapaian mahasiswa. Jika mahasiswa mencapai nilai 45 sampai 54,99, mahasiswa dikategorikan kurang. Jika mencapai nilai 55 sampai 69,9 di bawah standar, dan mencapai kategori mastery jika mendapatkan nilai 70 sampai 84,99. Sedangkan mahasiswa yang mendapat nilai 85 sampai 100 adalah mahasiswa yang melampaui ekspektasi dari pencapaian CPMK ini. Topik perkuliahan pada mata kuliah literasi belajar dan teknologi ini ada 14 topik. Di minggu 1 sampai dengan ketiga, mahasiswa lebih belajar tentang teknologi. Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi, bagaimana mereka memanfaatkan kecerdasan buatan untuk proses belajar dan proses mereka nanti untuk menjadi dokter, dan melakukan penelitian-penelitian dengan dasar
bukti. Kemudian di minggu keempat sampai dengan minggu keenam, mereka belajar bagaimana meregulasi diri sendiri dan menjadi pembelajar yang reflektif, sampai akhirnya mereka mampu mendesain smart goal dan roadmap mereka dalam dream board. Kemudian pada minggu ke-7 sampai dengan akhir perkuliahan ini, mahasiswa lebih belajar tentang bagaimana mengolah data statistik dari big data, mengolah data dengan menggunakan aplikasi Orange, dan mendesain sebuah website untuk menjadi bahan media belajar bagi mereka dan bagi masyarakat yang melihat website mereka. Metode pembelajaran pada mata kuliah literasi belajar dan teknologi ini meliputi metode tradisional dan metode interaktif. Pada metode tradisional, kita melakukan pembelajaran dengan ceramah interaktif, di mana mahasiswa tetap belajar secara mandiri karena mereka sudah mengakses LMS dan melakukan tahapan belajar asinkronus. Kemudian secara interaktif, kami mendesain pembelajaran kami memakai metode team-based learning, studi kasus, project-based learning, pembelajaran berbasis teknologi, dan blended learning. Demikian pemaparan bidang pengajaran. Selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran saya dengan mahasiswa di tahap akhir, di mana mahasiswa bersama-sama dengan saya merefleksikan pembelajaran mereka untuk diaplikasikan di kemudian hari. Saya Dr. Elizabeth Sulastri Nugraheni, salam entrepreneur. Anda bisa merasakan manfaat dari mata kuliah ini, kemudian Anda ada saran-saran atau masih ada sesuatu yang ingin Anda diperlengkapi untuk bisa membuat perjalanan belajar Anda lebih baik, ya disampaikan. Ya, nanti akan ada diskusi interaktif. Ya, jadi ini tujuan belajar kita kemarin. Ya, tujuan belajar kita adalah outcome-nya adalah membentuk Anda menjadi mahasiswa yang kreatif, menggunakan materi kuliah sebagai motor, ya. Jadi Anda sendiri adalah motor untuk diri Anda sendiri, motivator, ya, motivator untuk diri Anda sendiri. Karena dalam satu perjalanan yang panjang kayak lari maraton itu kan Anda tidak cuma butuh semangat sesaat gitu ya, Anda kan butuh konsistensi untuk bisa lari dan mencapai finish. Nah, itu banyak hal yang harus diatur. Ya, jadi sama seperti di kedokteran, apalagi sekarang di era digital ini, kan Anda harus menjadi seseorang yang selalu update ilmu. Betul ya, Anda harus selalu update ilmu dan Anda tidak boleh ketinggalan dalam hal pemanfaatan teknologi. Karena kalau Anda tidak menggunakan teknologi, mungkin saja Anda ya prakteknya jadi kurang laku. Tapi nggak semua jadi content creator ya, karena jadi content creator untuk membuat satu website khusus untuk dokter itu juga butuh effort. Nah, bisa dikerjakan oleh orang lain atau boleh dengan sistem tertentu. Cuma intinya yang harus saya sampaikan di sini adalah Anda harus menjadi edukator selain jadi dokter, ya. Jadi dokter sampai akhirnya Anda jadi dokter yang bekerja dan harus bisa mengedukasi pasien-pasien Anda. Itu sebagai salah satu dari peran dokter, ya. Ada 5 peran dokter. First dokter apa ya? Dokter sebagai penyedia layanan kesehatan. Terus apa lagi? First dokter. Silakan, yang mau berpendapat. Ya, kalau negatif terus memang juga lupa. Decision maker. Ya, decision maker. Ada lagi? Ya, silakan.
Untuk selanjutnya komunikasi leader. Manajer. Manajer. Oke, jadi itu kurang lebih ya 5 capaian yang harus Anda miliki saat Anda nanti jadi dokter, dan itu diperlengkapi di FK mulai dari semester 1. Memang saat dosen mengajar mungkin nggak ngomong ini ya bagian kamu menjadi komunikator, nggak. Tapi kalau Anda selalu ingat ya, bear in mind kalau aku tuh punya 5 peran nanti kalau lulus. Kalau saya biasanya anak tulis tak tempel di mana yang saya kelihatan terus, ya, tempel di tempelan kulkas, tempel di kulkas. Oh, hari ini aku belajar apa ya? Oh, berarti ini aku belajar jadi komunikator. Kalau saya harus membuat edukasi pasien. Terus sebagai manajer apa? Ada yang ingat? SDG. Bisa mengatur timnya dengan baik. Contohnya di SDG apa? Di small group discussion, di akhir itu apa? Anda bikin apa? Kalau di small group discussion kita akhirnya itu bikin fenomena. Terus kita menyusun skenario serta DD dan AI itu di papannya. Jadi yang perlu ketua juga, terus sekretaris laporan dan apa. Oke, ya, itu tim building ya. Kalau misalkan Anda sudah lulus menjadi dokter, Anda ini sebagai case manajernya pasien, terutama pasien-pasien dengan riwayat penyakit kronis. Contohnya gini, Anda dapat pasien obesitas, nyeri lutut, sudah tua, diabetes lagi. Bisakah Anda sebagai dokter ini menyelesaikannya seorang diri? Anda butuh siapa? Timnya siapa? Tentu kita juga perlu ada perawatnya juga, terus kita konsultasi sama dokter spesialis yang lain untuk penyakit kronis ini. Ya. Ada lagi? Vini? Perlu tim tenaga medis yang lain. Selain dokter juga mungkin tanya sama suster dan juga pasiennya. Ya, betul. Ya, jadi terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit kronis seperti yang tadi saya sampaikan, pasien itu kan datangnya dengan simptom, gejalanya ibu ini apa? Anggap dia ibu ya, dengan nyeri di lutut. Ya, edukasi apa yang Anda sampaikan? Dikasih obat, Johan? Obat. Iya, saya dikasih obat tapi juga dikasih nasihat juga sih. Nasihatnya kalau misalnya dia nyerinya dilihat dulu apakah dia waktu bergerak atau mungkin bisa waktu bangun pagi, tergantung. Kalau atau mungkin juga bisa karena obesitas karena bebannya tinggi, jadi mungkin untuk nutrisi dan pola hidup sehat. Ya, betul. Makasih ya. Jadi tentunya pasien itu pulang Anda obati gejalanya, kasih obat nyeri. Dok, saya ada sakit mah. Anda harus perhitungkan juga efek samping obat nyeri ini. Lalu pesanan apa untuk pasien? Bu, ini saya kasih obat 5 hari. Diminumnya sesuai dengan aturan minum yang saya tulis di situ ya, supaya tidak mengganggu mah ibu. Ya. Terus apalagi yang kita sampaikan, kontrol lagi berapa lama? Ya, seminggu misalkan. Untuk apa dok kontrol seminggu? Melihat perkembangannya sejauh ini. Ya, oke. Selain itu, ada lagi yang harus saya kerjakan dok. Misalkan pasien itu pinter nih ya, dia tahu gitu ya bagaimana harus tanya. Ada lagi yang harus saya
awalnya itu bisa juga olahraga tapi bukan olahraga yang benar-benar yang agak kayak jalan kaki bisa kayak berenang lebih ada bantuan dari airnya jadi nggak terlalu berat. Oke, ada lagi? Disangka mungkin? Mungkin dengan pola hidup sehat gitu, seperti aktivitas fisik, kemudian makan makanan yang sehat. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu yang dinamakan Anda sebagai manajer. Nah, kalau nanti di tingkat-tingkat berikutnya Anda dia akan bisa membuat satu management plan. Ya, istilahnya itu management plan. Jadi pasien nyonya A usia 60 keluhannya ini oke tak kasih obat terus target saya biasanya suka target pasien saya kalau perlu kita sedia timbangan meteran gitu ya ukur tinggi berat badan tinggi badan untuk menentukan BMI terus kemudian saya ukur lingkar perut terutama kalau saya takut dia kena obesitas. Konsekuensinya dari obesitas sentral apa? Kalau perutnya tak buncit, badannya nggak buncit amat, tapi perutnya buncit. Itu gejala dari metabolic syndrome. Metabolic syndrome bahkan modal dasar untuk jadi sakit apa? Diabetes, lagi hipertensi, jantung koroner. Ya, jadi kalau Anda lulusan UC yang fokusnya di kedokteran pencegahan, potongnya di mana? Motong siklus ini di metabolic syndrome-nya. Jadi kalau Anda punya pasien jangan sampai sakit. Kalau saya suka tagline-nya itu ke dokter sebelum sakit ya, karena sebelum kamu sakit kalau kamu konsultasi ke dokter kita pencegahan bukan pengobatan ya. Jadi itu semua kelengkapan-kelengkapan yang kita berikan ke adik-adik selama pembelajaran di mata kuliah medical literasi ini ya. Jadi walaupun kayaknya boring gitu tapi ya memang itu sesuatu yang harus dilewati ya, karena tujuannya Anda harus menjadi 5-star dokter itu tadi ya. Dan pelan-pelan secara bertahap nanti Anda akan tahu ternyata nih kalau mau jadi dokter sebagai manajer, terus tadi dokter sebagai decision maker, Florence bilang tadi decide apa? Yang bikin keputusan untuk pengobatan bukan dokter ya, harus pasien dengan informed consent yang Anda jelaskan. Jadi Anda penjelasannya harus full gitu ya, supaya pasien itu bisa memutuskan sendiri untuk kebaikan mereka. Nah, yang Anda bisa bantu untuk mereka adalah, Bu, nanti saya rujuk ya ke nutrisionis, karena Ibu kan sudah usia segini, ada hal-hal tertentu yang nggak bisa cuma dengan saran saya, makanya banyak sayur ya, banyak sayur ya nggak kurus-kurus deh ya kan. Nah, nanti kalau latihan supaya tidak mencederai yang lain, saya konsultan ke fisioterapis misalkan apa ahli olahraga. Nah itu peran dokter sebagai decision maker, dia yang memutuskan untuk pasiennya ya, seperti itu. Nah ini tugas-tugas untuk AFL 1, AFL 2, AFL 3 ya, dan AFL 4. Nah sekarang kita bicara soal ini ya, bagaimana kita ini menjaga supaya Anda itu tetap termotivasi gitu ya untuk belajar. Aduh, blog ini kok saya belum paham ini, belum paham itu gitu ya. Wes tak belajar kok masih nilai saya belum maksimal gitu ya. Nah, apa yang harus dijaga? Motivasi ya. Motivasi sama mindset. Mindset kita mau ini berkembang. Kita harus positif dan harus reguler ya, teratur melakukan self check up. Jadi misalkan kita tadi udah belajar gitu ya, tapi
bisa Anda lakukan? Mungkin. Saya jawab. Silakan. Lari. Jadi untuk motivasinya itu sebenarnya kita harus mempunyai target. Jadi kita mempunyai target itu biar bisa kayak aku harus bisa itu. Jadi harus melalui ke target itu. Ya, oke. Jadi harus membuat goal, tujuan. Yang seperti apa goalnya? Yang smart, ya kan? Smart goal. Nah, dicantumkan. Kemarin saya minta Anda bikin dream board. Tapi smart goal itu kan tujuannya supaya kamu membuat tujuan yang teratur dan bisa kamu capai. Misalkan saya gendut ya 80 kilo. Saya mau turun. Jadi berat badan saya 70 kilo dalam 1 bulan. Bisa enggak? Bisa. Apa yang harus saya lakukan? Menderita selama 1 bulan, ya toh? Menderita selama 1 bulan. Saya harus tutup mulut, tutup mata, tutup hidung supaya tidak kena bau makanan segar yang menggoda. Mata saya ditutup supaya tidak ngelihat postingan teman-teman yang makan, ya kan? Tapi bagaimana? Bandingkan kalau saya mau turun 3 kilo dalam 1 bulan. Mana yang lebih enak? Betul. Dan memang progres itu seperti itu ya. Yang penting itu konsistennya kita. Jadi kalau saya turun 10 kilo 1 bulan ini terus minggu depan saya hidupnya ngawur lagi, ada gunanya enggak? Mungkin berat saya malah jadi 85. Ya kan? Nah itu namanya smart goal. Masing-masing harus punya tujuan, breakdown sendiri-sendiri. Kalau yang tadi saya ceritakan soal kakak kelas Anda yang hubungannya sama self check up, apa? Refleksi sama apa? Refleksi sama mengetahui kapasitas diri itu kurang kelemahan kita. Dengan cara meminta Feedback. iya. Iya. Ya, dengan cara meminta feedback. Kalau Anda udah stuck gitu ya, Anda udah stuck kayak misalnya aku cari spesialis, ya toh, cari spesialis, cari dosen kamu dulu, supaya kalau ada apa-apa, kamu diskusinya juga lebih enak. Atau cari siapapun yang Anda merasa bisa match, gitu ya, chemistry-nya bisa cocok. Ya, kemudian analisa SWOT. Strength-mu apa, weakness-mu apa, ada opportunity apa, ada threat apa. Jangan fokus sama weakness, di-push yang strength. Karena mau nggak mau itu nanti nutupin sendiri weakness Anda. Ya, ini dream board Anda. Apa gunanya sampai saat ini? Ada yang mau sharing? Ya kan memang belum ada kan tujuannya nanti ya. Itu kan report yang setelah lulus Anda pengen jadi apa. Tapi dalam perjalanan 1 semester, 2 semester ini apa manfaatnya kira-kira? Sebenarnya dari report yang dari presiden itu berbeda banget sih buat saya sebagai mahasiswa yang sebenarnya kita kan perpindahan dari siswa menjadi mahasiswa yang itu banyak tidak tahunya. Jadi kita lagi merancangkan untuk lebih terarah dan fokus terhadap hal satu-satu dulu agar kita tidak melenceng ke satu arah, melenceng ke yang lain. Jadi tetap fokus dalam setiap tujuan yang sudah kita, dan kita harus ingat ini yang harus kita capai dan kita memilihkan segala usaha-usaha yang untuk mencapai mimpi itu. Gitu kalau dari saya. Sama juga kayak Jojo, di sini saya juga mendapatkan manfaatnya. Kalau nanti ke depannya setelah saya lulus tuh saya punya targetnya untuk menjadi apa, sehingga saya harus persiapkan dari sekarang itu seperti apa. Ada yang mau nambah lagi? Untuk saya, dream board ini sangat memotivasi setiap harinya. Jadi ketika saya baca, saya teringat lagi, oh iya, dream board saya ini. Dan ketika nilai saya rendah, saya mengingat dream board ini sebagai mimpi yang ingin saya capai
dan ini memotivasi saya untuk melangkah kembali, bangkit kembali dan memulai hal-hal baru yang mungkin lebih menarik untuk saya, termotivasi belajar yang lebih serius begitu. Terima kasih ya. Itu juga yang saya alami. Jadi saya mengalami kalau saya lagi aduh wis tua, ngapain kan mesti belajar gini belajar gitu. Hidup kayak ibu-ibu yang lain kok. Gitu ya. Hidup kayak ibu-ibu yang lain, shopping, jalan-jalan ke sana ke sini ya kan. Tapi kalau kita punya keinginan, kita memimpikan sesuatu, kita kepingin jalan ke sana nih ya, kita kepingin mencapai mimpi kita, ya berperilakulah seperti layaknya kamu orang yang pantas untuk menempati posisi itu. Itu yang istilahnya kayak queen gitu ya, ngomong ke saya sendiri itu gitu, menegur saya. Nah, kalau kamu pengen nggak? Kalau nggak pengen ya terserah. Tapi kalau kamu pengen, berperilakulah seperti yang Anda mimpikan. Ya. Nah, ini jangan lupa selalu saya ingatkan, seperti saya mengingatkan ke diri saya sendiri, ya ini saya bilang tadi soft skill, ya, tidak ada ilmunya, tapi bermanfaat banget. Maksudnya tidak ada bukunya, tidak ada textbooknya soft skill, tidak ada. Kalau dia punya textbook soft skill, ya tetap itu bukan soft skill, hard skill karena kamu harus membaca. Tapi soft skill itu adalah penerapannya, ya. Jangan terlena karena tahu-tahu tuh kita kehabisan waktu. Sudah bulan Mei, ya. Kalau saya sudah bulan Mei, terus langsung saya menghitung hari Juni, Juli, Agustus, Desember sudah dekat. Ya, karena apa? Karena saya menyesal. Ada sesuatu yang saya kadang kehilangan waktu. Kehilangan waktu itu karena apa? Poor planning. Terlalu banyak yang saya kerjakan. Saya tidak memilih salah satu yang fokus. Ya, karena tantangan dunia kita sekarang itu kan pace-nya tuh cepet banget gitu ya. Pace-nya cepet banget dan kalau kita pengen diakui kita itu kayaknya harus bisa segalanya. Gitu. Itu tuntutan dunia. Nah, kita mau ikut arus atau kita mau punya satu fokus tujuan. Kemudian distraksi itu ada di mana-mana. Paling dekat di handphone kita. Ya, jadi kalau ada tips belajar itu kan pakai aplikasi ada namanya Forest atau apa-apa atau Pomodoro teknik 20 menit sudah tidak urusan dari handphone. 2 kali 20 menit, 3 kali 20 menit lebih cepat, lebih lama lebih baik untuk Anda karena Anda lebih fokus dalam membaca sesuatu dan grab something important from the learning ya. Terus procrastination, jangan menunda. Oke ya. Ya ini tantangan. Jangan menunda itu karena banyak sekali yang harus kita kerjakan, bukan karena kita ini mau menunda gitu kan. Jadi mana yang prioritas? Ya planning sama fokus kita. Oke. Kita cek self check up-nya ya. Terus menerus ya, reguler. Kita check up terus dari skill, will sama self regulasi kita yang ada 10 komponen. Nah, jadi ini yang saya minta dari adik-adik untuk mengerjakan ini. Silakan kerjakan, ya. Nanti boleh dikirim ke jidat yang ada. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Jika ada yang mau ditanyakan boleh sambil kita mengerjakan ya. Terima kasih.